Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Saya Amir Fatah, kembali lagi sore hari ini kawan Perkasa muslimin muslimat, santri putra dan juga santri putri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolali Tulung Agung. Zona Islam spesial Ramadan edisi 4 Ramadan 1442 Hijriah. Tidak terasa kita sudah masuk hari keempat dan mudah-mudahan kita tetap semangat. Tetap semangat ya para santri. Alhamdulillah, mudah-mudahan semangatnya tetap terjaga sampai 30 hari ke depan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sore hari ini kawan disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolali Tulung Agung. Kita akan sama-sama menyimak kajian kitab Maqasidus Shaum yang nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Muhammad Anang Muhsin. Untuk tema pada sore hari ini adalah seputar rukun puasa. Langsung saja kawan Perkasa, kita akan sama-sama simak kajian kitab Maqasidus Shaum. Temanya pada sore hari ini adalah seputar rukun puasa, akan langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Muhammad Anang Muhsin. Semoga baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita sampaikan selamat sore kepada seluruh santri dan kepada seluruh pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada sore ini kita akan ngaji bersama tentang rukun-rukun puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus shaum ithnani. Rukun-rukun puasa itu ada dua. Wa qala ba'duhum zata ruknan thalithan wa huwa as-shaim. Kalau sebagian ulama mengatakan rukun puasa itu tiga. Cuman yang ketiga ini adalah orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu menjadi rukun. Kalau ulama yang mengatakan dua rukunnya puasa berarti tidak memasukkan orang yang puasa. Nah, menurut yang mengatakan rukun puasa itu dua, apa? Yang pertama, ar-ruknul awal an-niyat sawaun akana fardhon am naflan. Rukun yang pertama dari puasa adalah niat. Niat, yang disebut niat itu adalah qasdu syai' muqtaronan bi fi'lih. Jadi menyengaja sesuatu yang bersamaan dengan pelaksanaannya. Memang pada umumnya niat itu harus bersama dengan pelaksanaan. Namun karena dalam puasa itu sangat sulit untuk ngepasi dengan tulu'ul fajri, maka niat disyaratkan harus di malam hari. Tabyid itu kalau puasa yang wajib. Sebab ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan malam yubayyid an niyat qoblal fajr fala siyamalah. Jadi barang siapa yang tidak menginapkan niat di malam hari maka puasanya tidak sah. Dan para ulama mengarahkan hadis ini diarahkan kepada puasa yang wajib. Kalau puasa yang sunnah niat boleh dilaksanakan meskipun di pagi hari. Yang penting pertama belum masuk waktu zuhur. Ini kalau puasa sunnah. Kemudian yang kedua, mulai subuh, mulai
subuh sampai dia niat belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, maka niat harus dilakukan di malam hari. Malam hari, sebab ada hadis malam yubayyit an-niyat qoblal fajar fala syamalah. Kemudian di dalam niat ini mutlak, ya. Jadi kewajiban niat di dalam ibadah itu mutlak, baik itu puasa yang fardu atau puasa yang sunnah. Jadi baik puasa fardu atau puasa sunnah itu harus ada niat. Sebab dawuhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Jadi innamal a'malu binniyat, kalau menurut mazhab Syafi'i, innamal a'malu binniyat ini diarahkan kepada nafyus sihah. Jadi cara dimaknani Syafi'i nggih, versi Syafi'i, innamal a'malu angin pestine utawi sae pira-pira amal iku binniat. Jadi kalau amal itu tanpa niat maka tidak sah. Ini kalau madhab Imam Syafi'i. Namun kalau Imam Abu Hanifah, beliau lebih mengartikan innamal a'malu itu kepada kamalul a'mal. Jadi kalau Imam Abu Hanifah menafsiri innamal a'malu ai innama kamalul a'mal. Jadi angin pestine utawi sampurnane pira-pira amal iku tergantung niat. Jadi karena kita pengikut mazhab Syafi'i, maka kita artikan sesuai dengan apa yang ada dalam tafsiran dari Imam Syafi'i, yaitu innamal a'malu binniyat. Jadi sahnya amal itu tergantung niat. Maka kalau suatu amal itu tanpa diniati, maka meskipun wujud amalnya namun tidak sah. Seperti halnya orang yang mandi. Orang yang mandi itu kalau dia tidak niat, misalkan tidak niat mandi jinabat atau tidak niat mandi yang wajib ya, hanya sekedar mandi, maka ini tidak akan sah, mandi wajibnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak diniati, meskipun wujud amal yang berupa mandi. Tapi karena tidak diniati, maka tidak sah menurut syariat. Maka ini penting niat. Jadi rukun yang pertama dari puasa itu adalah niat, baik itu puasa yang fardu atau puasa yang sunnah. Watajibu an niat likulli yaumin, niat wajib dilakukan setiap malam. Jadi setiap malam kita harus niat. Kalau ini puasa wajib, jadi puasa Ramadan setiap hari kita harus niat. Kenapa setiap hari kita harus niat? Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah. Karena setiap hari dari puasa Ramadan itu, setiap harinya, jadi hari pertama dengan hari kedua itu berbeda. Jadi li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah. Setiap hari dari bulan suci Ramadan itu adalah ibadah mustakil. Ibadah mustakil itu artinya ibadah yang menyendiri. Jadi artinya hari pertama itu tidak sama dengan hari kedua. Hari kedua beda dengan hari ketiga. Meskipun podo-podo bulan Ramadan, tapi hari pertama itu tidak sama dengan hari kedua. Hari kedua beda dengan hari ketiga. Jadi setiap hari itu ibadah mustakillah yang butuh untuk diniati. Sehingga wala takfi niyatun wahidah likulli syahr alal mu'tamad. Sehingga berangkat dari pemahaman ini, maka kalau ada orang niat puasa Ramadan 1 bulan penuh, niate mung pisan, maka tidak sah kecuali hari pertama saja. Nah, ini kalau mazhab Syafi'i, pendapat muktamad. Jadi misalkan ada orang di awal Ramadan, itu dia niat
niat puasa selama 1 bulan, puasa Ramadan 1 bulan. Maka yang sah hanya 1 hari saja. Ini muktamad, pendapat yang kuat. Kalau hari kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, kalau tidak ada niat lagi maka tidak sah puasa kedua dan seterusnya. Maka ini niat harus dilaksanakan likulli yaumin. Kenapa? Karena setiap hari pada bulan suci Ramadan itu adalah ibadah mustaqillah yang harus diniati setiap hari. Tetapi yang harus kita ingat, meskipun niat wajib kita lakukan setiap hari, ya, wajib kita lakukan setiap malam, ya, setiap malam dari bulan suci Ramadan, akan tetapi disunahkan kita di awal Ramadan untuk niat puasa Ramadan 1 bulan. Itu sunnah. Meskipun kita niat setiap malam itu wajib, ya dah. Akan tetapi kita disunahkan untuk niat di awal Ramadan, niat melakukan puasa 1 bulan penuh. Ini sunnah. Manfaatnya nopo? Disebutkan wa fiha faidatani. Di dalam niat melakukan puasa 1 bulan penuh niki ada 2 faedah, 2 manfaat. Yang pertama, sihatu saumi yaumin nasya tabyitun niyah fihi ala madhabil Imam Malik. Jadi kalau kita misalnya meskipun kita pengikut madhab Syafi'i nggih, maka kita disunahkan untuk niat di awal Ramadan, niat nopo? Melakukan puasa 1 bulan penuh. Nah, manfaatnya jika misalnya sewaktu-waktu kita lupa niat, nek awake dhewe pas lali niat, setelah itu maka kita bisa taklid mengikuti madhab Imam Malik yang mengatakan itu sudah cukup, sehingga akhirnya kita tidak wajib qadha puasa. Itu manfaat pertama. Yang kedua wasaniyatu akhdhuhu al ajra kamilan laumata qabla tamami syahr iktibaron biniyatihi. Manfaat yang kedua, kalau kita niat puasa itu selama 1 bulan penuh, meskipun setiap malam tadi kita niat, tapi kalau kita tambahkan niat puasa selama 1 bulan penuh di awal Ramadan, maka keuntungan yang kedua nopo? Kita dapat pahala sunnah gitu. Kalau madhab Syafi'i, di samping niku keuntungan umpomo orang yang niat ini kok delalah di pertengahan Ramadan dipundhut oleh Allah meninggal dunia, misalnya urung sampai entek Ramadan dia wis meninggal dunia, maka dia mendapatkan pahala yang penuh, pahala selama 1 bulan. Itu manfaatnya. Jadi manfaatnya 2. Yang pertama, umpama sewaktu-waktu kita lupa niat di malam hari, maka kita bisa taklid mengikuti pendapat Imam Malik yang mengatakan niat cukup 1 kali di awal, diropel istilahipun. Namun yang kedua, manfaat yang kedua, jadi umpama orang yang niat puasa selama 1 bulan niku delalah di pertengahan Ramadan kok dheweke pun sedo sudah meninggal dunia, maka di hadapan Allah dia mendapatkan nopo? Pahala yang utuh 1 bulan. Akhduhu al ajra kamilan laumata qabla tamami syahr iktibaron biniyatihi. Ini keuntungannya. Mula meskipun kita setiap hari niat, setiap malam kita niat melakukan puasa Ramadan, akan tetapi kita disunahkan untuk niat puasa selama 1 bulan. Ada 2 manfaat tadi. Itu tentang masalah niat. Kemudian ada perbedaan antara niat puasa fardu dengan puasa yang sunnah. Dan ini kita harus mengerti. Jadi tadi sepakat nggih bahwa
rukun puasa yang pertama adalah niat. Baik itu puasa wajib butuh niat, puasa sunnah juga butuh niat. Cuman antara puasa wajib dengan puasa sunnah niku wonten perbedaanipun. Perbedaannya di mana? Yang pertama yadkhulu waktuha min ghurubi syams ila tulu'il fajri fayajibu at-tabyid. Kalau puasa yang wajib, puasa fardu, maka niat puasa itu masuknya kapan? Mulainya kapan? Min ghurubi syams, semenjak maghrib. Semenjak maghrib. Jadi ketika waktu maghrib, nanti sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib. Di saat itu boleh kita langsung niat puasa besok, boleh. Itu. Lah sampai kapan niat itu? Kalau puasa fardu ila tulu'il fajri, sampai datangnya waktu subuh. Sampai datangnya waktu subuh itu niat. Fayajibu at-tabyid. Kalau puasa fardu itu wajib untuk tabyid, nginep nih niat. Niat harus dilakukan di waktu malam. Malam kapan? Nggih niki wau. Mulai maghrib, masuknya maghrib sampai subuh. Subuh terakhir. Jadi harus tabyid. Kalau ibadah sunnah, kalau puasa sunnah, yadkhulu waktuha min ghurubi syams wa yastamiru ila zawal fala yajibu at-tabyid. Kalau puasa sunnah, misal puasa Senin, puasa Kemis, ya dah, atau puasa Daud, ya dah, atau Ayyamul Bid, puasa bulan purnama tanggal 13, 14, 15, ya dah. Itu kalau puasa sunnah, waktu niat kapan? Waktu niat startnya sama, yaitu mulai maghrib. Cuman sampainya, finishnya kapan? Ilaz zawal wa yastamiru ilaz zawal. Jadi waktu puasa sunnah niku niatipun boleh dilaksanakan, sing penting durung zawal. Zawal itu intinya belum masuk waktu sholat duhur. Belum masuk waktu duhur. Sehingga umpama kita misalnya jam 10 pagi. Jam 10 pagi di hari Senin atau hari Kamis, kita kok sebelumnya mungkin tidak punya niat puasa. Kemudian jam 10 kita kelingan, duh Masya Allah iki mau dino Senin. Ya wis lek ngono tak poso Senin ae. Boleh apa ndak? Boleh. Artinya niatnya boleh. Tapi enek syaratnya apa? Syaratnya mulai subuh sampai dia niat belum makan, belum minum, urung nglakoni perkara sing batalke poso niki. Niku syaratipun. Jadi syaratnya kalau niat kita lakukan di waktu pagi, misal jam 10 pagi kita niat poso Senin, maka syaratnya semenjak subuh sampai jam 10 kita niat itu belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan. Apa perkara sing batalke? Ya mulai makan, minum dan seterusnya itu. Tapi nek awake dhewe bar subuhan enjing wis sarapan kok kemudian kelingan, ya ora oleh. Esuk jam 6 ngopi utawa napa ngecam teh gitu. Bar ngono kelingan, Masya Allah iki mau dina Senin, ya wis tak poso. Ora, ndak oleh lek ngoten. Kenapa? Meskipun niat itu sampai napa zuhur, nggih, masuknya waktu zuhur, tetapi syarat yang kedua mulai subuh sampai dia niat orang nglakoni perkara sing batalke. Tapi kalau masalah niatnya ndak masalah, niat sing penting urung mancing waktu zuhur, itu kalau puasa sunnah. Ini perbedaannya. Jadi perbedaan pertama, kalau puasa wajib seperti Ramadan niatnya mulai maghrib, masuknya maghrib sampai subuh, sampai fajar sodik ini. Tapi kalau puasa sunnah setate podo, niatnya mulai maghrib, masuknya maghrib sampai
waktu duhur. Ini perbedaannya. Kalau puasa wajib tabyid, nginep niat sebagaimana hadis tadi. Hadis yang mengatakan Nabi Muhammad dawuh, man lam yubayyit an-niyat qoblal fajar fala syamalah. Sapa wonge poso kok ora nginep niat, tidak niat di waktu malam, maka fala syamalah, maka puasane ora sah. Nggih. Kemudian kalau puasa sunnah, kenapa kok niat boleh setelah subuh, sebelum zawal, sebelum masuk waktu duhur? Karena hadis pula di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW suatu hari beliau bertanya kepada Sayyidah Aisyah, hal laki to'am, wahai Aisyah, apakah hari ini ada makan, ada minuman, ada makanan? Sayyidah Aisyah menjawab, la ya Rasul, mboten enten wahai Nabi. Ya wis, idzan asum, kalau begitu saya tak puasa. Nah, dari dua hadis ini kemudian dijamekkan oleh para ulama. Hadis malam yubayit an-niyat qoblal fajar fala syamalah dengan hadis Nabi Muhammad di pagi hari beliau sebenarnya ndak puasa, belum puasa nggih. Kemudian bertanya kepada Sayyidah Aisyah, apakah ada makanan di hari ini? Maka Sayyidah Aisyah menjawab, la. Kanjeng Nabi mengatakan, beliau dawuh, idzan asum, ya wis kalau begitu saya tak puasa. Nah, akhirnya dari dua hadis ini dikompromikan, dijamekkan. Akhirnya ulama mengarahkan hadis malam yubayit an-niyat qoblal fajri fala syamalah itu diarahkan kepada puasa wajib. Puasa wajib itu napa? Ya jumlahe poso Ramadan, poso nazar, itu loh ya, poso qadha ini. Ini poso wajib. Kemudian hadis yang kedua, Nabi Muhammad di pagi hari kemudian bertanya tadi, idzan asum, kalau begitu saya tak puasa sekarang. Itu di pagi hari, itu diarahkan kepada puasa sunnah. Maka perbedaannya di sini. Ini yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau puasa yang wajib seperti Ramadan, yajibu at-ta'yin. Maka dalam niat itu harus ditentukan puasane, puasa Ramadan. Ka Ramadana au kafaroh, nazar utawa qadha harus disebutkan. Nggih, harus disebutkan. Ndak boleh kita hanya misal niat ingsun poso wajib sesuk. Ndak cukup. Harus ditakyin puasa apa yang wajib? Poso Ramadan. Mula nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Roma. Kalau selamat Ramadan diteruskan dengan hadis sana, maka Ramadhani hadhihi sana. Berarti dari mudhaf, nggih. Mudhaf diidhofahkan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sana. Ramadannya ini tahun. Jadi harus ditakyin kalau puasa wajib. Jadi puasa wajib ditakyin, ditentukan puasa apa. Contoh puasa Ramadan atau qadha Ramadan disebutkan. Tapi kalau puasa yang sunnah mboten wajib, la yajibu at-ta'yin illa in kana as-shaumu muaqqatan ka yaumi Arafah 'alal mu'tamad. Kalau misalnya pas hari Senin jenengan poso, kita puasa, maka cukup niat ingsun poso pun sah. Meskipun tidak ditakyin poso Senin, kecuali puasa sunnah yang harus ditakyin itu apabila puasa itu muakkad, ditentukan waktunya, seperti nopo yaumi Arafah, dino Arafah alal mu'tamad. Menurut pendapat yang mu'tamad harus ditakyin. Berarti kalau poso Arafah utawa tarwiyah ya kudu ditakyin, niat ingsun poso Arafah lillahi ta'ala. Tapi kalau puasa-puasa selain apa? Puasa yang muakkad, yang ditakyin waktunya, ditentukan waktunya, maka tidak harus ditakyin niatnya. Ini perbedaan kedua dengan puasa wajib. Kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga dos pundi?
la yajuzu ayyajma'a baina shaumi fardhaini fi yaumin wahid. Kalau menurut pendapat ini tidak boleh mengumpulkan antara dua puasa fardu ya dalam satu hari. Jadi sedina kok ngelakoni poso Ramadan loro ndak boleh. Utawa misale enek wong bulan Ramadan ngeten iki, niat ingsun poso Ramadan tahun ini lan kodok Ramadan wingi. Ini juga ndak boleh. Ya, ndak boleh. Jadi harus satu fardu, satu ibadah. Jadi satu hari harus satu ibadah fardu. Itu kalau puasa yang wajib. La yajuzu ayyajma'a baina shaumi fardhaini fi yaumin wahidin. Tapi kalau puasa sunnah boleh dikumpulkan. Yajuzu al-jam'u baina shaumi naflaini fa aktsar bi niyatin wahid. Jadi kalau puasa sunnah angsal dikumpul nih. Contoh misalnya pas dino Senin kebetulan Arafah, ya dah. Pas dino Senin terus bulan Syawal, mana ya? Dino Senin pas karo Syawal, niate loro, niat poso Senin karo poso Syawal. Utawa pas dino Senin pas barengan karo Arafah, niate loro, niat ingsun poso Senin karo poso Arafah, sah niki. Dikumpulkan. Jadi perbedaannya kalau puasa yang fardu satu hari tidak boleh untuk dua fardu. Tapi kalau puasa sunnah angsal satu hari untuk puasa sunnah dua puasa sunnah boleh. Contoh misalnya Senin karo Arafah, Senin karo Asyura, ngoten ya. Utawa Senin karo pas Syawal, bodho ngene kok. Ya, Senin karo Syawal niate kalih itu boleh. Pun. Jadi intinya yang pertama, rukun puasa yang pertama adalah niat. Maka niat ini kalau kita puasa Ramadan harus kita laksanakan setiap malam, setiap malam. Kemudian niat kita laksanakan di malam hari mulai maghrib sampai fajar sodik, sampai masuknya fajar, masuknya sholat subuh, waktunya subuh. Ini niat harus kita lakukan setiap hari. Ini kalau puasa yang wajib. Kemudian ar-ruknus tsani, rukun sing nomor kalih nopo? Tarku muftirin, ninggal nih perkara-perkara sing batalke poso. Ini rukun ini. Dzakiron mukhtaron ghairu jahilin ma'dzurin. Jadi kita harus meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan berhubungan ya di siang hari Ramadan, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Dzakiron dalam keadaan kita ingat kalau puasa, mukhtaron karpe dhewe artinya mboten dipaksa, ghairu jahilin ma'dzur. Kita tidak termasuk jahil makdzur. Jahil makdzur niku napa? Jahil makdzur niku bodho tapi di ngapura. Nggih, bodho di ngapura. Nah, bodho di ngapura niku priye maksude? Al jahil makdzur huwa wahidun min isnain. Dikatakan jahil tapi makdzur, bodho tapi di ngapura, itu salah satu dari dua orang ini. Siapa dia? Satu, man nasya'a ba'idan anil ulama. Sing pertama, orang yang hidupnya itu jauh dari ulama. Iki zaman biyen. Contohnya nek wong uripe ning tengah alas, ning jero guwa tengah alas. Dia ndak kenal siapapun sudah, ndak kenal ulama, ra krungu radio, ra krungu media sudah. Sehingga dia ndak kenal Islami piye. Akhirnya dia masuk Islam, mungkin kerungu-kerungu tak oleh hidayah, tapi dia tidak ngerti kalau nopo puasa itu makan itu membatalkan, tidak ngerti, karena jahil, umpama lo ya. Maka ini bagaimana? Maka ini puasanya tidak batal, tapi jahil makdur lo ya. Jahil makdur itu dua orang ini. Pertama, man nasya'a ba'idan anil ulama, orang yang hidup jauh dari ulama. Kalau sekarang ya ndak jauh dari ulama, di sekitar kita itu banyak ulama, cuman kadang
Kita ndak gelem. Maka orang-orang yang jahil sekarang itu bukan lagi jahil makdur, bukan. Kenapa? Wong di sekitar dia itu banyak ulama, banyak orang alim, banyak pengajian, cuma ora gelem teko, ora gelem ngaji. Akhirnya bodoh, ora ngerti. Lek ngoten mboten jahil makdur. Kalau ndak jahil makdur, maka kesalahan dia ndak diampuni oleh Allah Ta'ala. Poso-poso ndak ngerti lek ngene batal, tetap batal itu. Kenapa? Karena jahilnya tidak diampuni. Itu bagi orang yang hidup di antara di samping para ulama, cuman mergo ora gelem ngaji akhirnya bodoh, itu bukan jahil makdur. Ngoten nggih. Kalau jahil makdur memang orang yang hidupnya itu jauh dari ulama. Gambarane orang zaman dulu itu biasa, orang yang hidup di tengah alas neng jero guwa, ora kenal sapa-sapa, ora tahu ngrungokne media gitu. Sehingga ndak kenal hukum Islam, ngoten nggih. Maka orang seperti ini jahilnya makdur. Kalau sekarang ya ora. Soalnya napa? Orang yang sekarang itu hidup di lereng-lereng gunung, neng dhuwur gunung, sekarang banyak informasi kok ya. Banyak informasi, banyak kajian-kajian dari para ulama, ya toh? Ndak ada alasan untuk tidak mengerti. Ini. Nah, jadi rukun yang kedua, jahil makdur yang kedua sinten? Man nasya'a man kana qariba ahdin bil Islam. Sing nomor loro dikatakan jahil makdur niku orang yang baru masuk Islam. Tas tok, ngoten nggih. Sebelumnya dia non muslim. Kemudian sedina mlebu Islam langsung masuk bulan suci Ramadan, akhirnya poso. Akhirnya dia banyak tidak mengerti tentang napa niku rukun-rukunnya puasa, perkara sing batal nge poso mboten ngerti. Maka orang seperti ini termasuk kategori jahil makdzur, bodoh tapi diampuni. Tapi kalau orang itu masuk Islamnya lama, sejak kecil Islam, hidup di samping para ulama, kok bodoh ndak ngerti tentang aturan syariat, maka kebodohannya ini tidak diampuni oleh Allah, tidak dimaafkan. Maka segala resiko syariat itu dia terkena beban tersebut. Maka dari sini kita bisa ngerti bahwa napa? Fardu puasa yang kedua adalah tarku muftirin, meninggalkan setiap perkara yang membatalkan puasa. Jadi meninggalkan setiap perkara yang bisa membatalkan puasa. Nah, pertanyaannya sekarang, apa perkara yang membatalkan puasa niku? Perkara yang membatalkan puasa niku banyak sekali. Banyak sekali. Yang pertama diantaranya, ini kalau ulama menjelaskan ada 8 perkara sing batalne poso nggih. Arti membatalkan puasa itu posone batal, berarti dia wajib qadha kalau melakukan ini. Dan itu menurut ulama ada yang mengatakan 8. 8 itu nopo? Yang pertama, perkara sing batalne poso nomor 1 ar-riddah, yaitu murtad. Jadi murtad itu membatalkan puasa, meskipun namung sekedap. Meskipun mung sak menit murtati batal niku walau lahdotan. Murtad niku napa? Qatul Islam biniyatin au qaulin au fi'lin. Jadi yang dinamakan murtad itu keluar dari Islam, baik dengan niat, memang dia niat metu, naudzubillah min dzalik, atau dengan ucapan yang bisa menjerumuskan orang kepada murtad, atau dengan perbuatan. Misal perbuatan ada orang yang sujud di depan patung, ada orang yang sujud nyembah kayu, watu, sak pinunggalane. Ini bisa menyebabkan murtad. Makanya murtad itu ada murtad i'tiqad, murtad perbuatan, fi'lu, ada murtad ucapan. Nah, murtad niki bisa membatalkan puasa walau lahdotan, meskipun hanya sebentar, meskipun namung sebentar niku batal. Yang pertama niki, maka kita harus menghindari ini. Naudzubillah, jangan sampai kita masuk dalam
kelompoknya orang murtad nggih. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin. Yang kedua, perkara sing batal nih sing nomor loro napa? Al haidu wan nifas wal wiladah walau lahdotan minan nahar. Yang kedua termasuk haid. Nifas, haid itu darah yang keluar dari seorang wanita karena kebiasaan. Ya, bukan karena sakit atau bukan karena melahirkan, itu haid. Minimal haid 1 hari 1 malam, maksimal 15 hari. Nanti ada pembahasan sendiri. Kemudian nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Itu nifas. Kemudian wal wiladah, melahirkan. Itu adalah membatalkan puasa. Jadi haid, nifas, wiladah. Ini meskipun hanya sebentar itu membatalkan puasa. Jadi misalnya bulan Ramadan maghrib kurang 5 menit, maghrib kurang 5 menit kok nifas, batal posone. Maghrib kurang 5 menit kok datang bulan haid, batal posone. Ya, meskipun hanya sebentar itu batal. Untuk 3 ini, haid, nifas dan wiladah. Kemudian yang ketiga, perkara sing batal nih poso malih nopo? Al junun walau lahdo. Ya kuwi gila meskipun hanya sebentar. Jadi nek wong edan meskipun mung sedilek itu batal. Nggih. Al muftir rabi' sing nomor sekawan al ighma wasukru idza amma jami'an nahar. Yang keempat perkara sing batal nih poso niku nopo? Mabuk. Mabuk atau ayanen. Mabuk atau ayanen. Mabuk ini mungkin karena mabuk kendaraan itu loh ya. Ora kok mabuk minum. Kalau minum terus mabuk, minumnya itu juga membatalkan. Ya. Mabuk yang dimaksud misal ada orang napa niku masuk angin, perjalanan Jawa kirim mabuk dia, ya. Kirim munek-munek sampai mungkin hampir pingsan, ya. Atau igma. Igma itu napa? Ayanen. Yang mengatakan semaput. Itu bisa membatalkan puasa, tapi syaratnya idza amma jami'an nahar. Kalau pingsan atau ayanen itu terjadi sehari penuh, mulai subuh sampai maghrib, tangi-tangi maghrib. Dan posone ndak sah lek ngoten. Tapi kalau ada waktu sebentar mawon nggih untuk puasa itu ndak batal. Misal ngeten, enek wong poso Ramadan nggih. Kemudian jam 7 pagi ayanen atau pingsan sampai maghrib adzan maghrib baru tangi. Posone sah mboten? Sah. Kenapa? Karena ada waktu sebentar untuk puasa. Jadi untuk igma dan ayanen atau epilepsi itu bisa membatalkan puasa kalau sehari penuh. Kalau sebentar mboten. Itu pendapat yang muktamad. Kemudian al-muftir khamis yang kelima adalah jima. Jima disengaja ngerti keharamannya. Kalau lupa bagaimana? Nah, lupa bukan lupa jimaknya, tapi lupa kalau lagi puasa. Kalau memang lupa, lali kalau dia itu melakukan puasa, melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, tidak batal puasanya. Kalau lupa puasanya loh ya, bukan lupa jimaknya. Jadi jimak membatalkan itu ketika amidan aliman bitahrim. Kemudian yang selanjutnya muftir yang ke-6 adalah sampainya sesuatu ke dalam rongga, ke dalam perut, rongga dalam nggih, min manfadin maftuhin, melalui jalan yang terbuka. Jalan yang terbuka nopo? Mulai napa mulut, kemudian hidung, nggih, kemudian kubul, dubur dan telinga. Ini termasuk jalan yang jalan yang terbuka. Masuknya sesuatu ke dalam itu bisa membatalkan puasa. Walhasil puasa rukun yang kedua harus menghindari hal-hal yang bisa membatalkan
puasa. Inilah rukun puasa. Sebelum berpisah, jamaah sekalian, kita akan sama-sama lantunkan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Muhammad Anwar Muhsin. Semoga berkah. Iya, mari kita tutup ya acara zona Islami ini dengan doa bersama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Amin. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Dan betul Allah jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.